Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ma'ruf Hidayatullah dari kelas MPAIC akan sedikit menerangkan tentang asinonimitas dalam Alkitab wa Al-Quran, buku karangan Muhammad Syahrur, dalam mata kuliah studi peradaban Islam. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Salah satu keunikan Al-Quran adalah kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat, dapat menampung sekian banyak makna, bukan saja pada kata atau pada bagian-bagiannya, tetapi juga kekayaan akan kosakata di dalamnya dan sinonimnya, menurut Quraisy Shihab pada bukunya. Said Qutb dalam bukunya At-Taswir Al-Fanni fil Al-Quran mensinyalir bahwa daya tarik Al-Quran ketika awal diturunkan bukan terletak pada kemukjizatannya, pada syariah yang diemban, tapi keindahan bahasanya lah yang menjadi daya tarik ketika Al-Quran diturunkan. Sebenarnya isyarat-isyarat ilmiah dan muatan hukum yang terkandung di dalamnya menjadi daya tarik juga, tetapi objek kajian tersebut belum mampu pada zaman itu sehingga tidak melahirkan ketakjuban melebihi ketakjuban bahasa yang digunakan dalam Al-Quran pada saat itu. Namun demikian, seiring dengan waktu dan kemajuan intelektualitas manusia yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi mengokohkan posisi Al-Quran sebagai daya tarik yang selalu harus dikaji. Maka dari itu, kajian Al-Quran pun tidak pernah usang dan tidak lekas oleh waktu. Kajian Al-Quran dari tahun ke tahun semakin kompleks. Banyak tawaran metodologis yang bersifat multidisipliner yang dapat digunakan untuk memahami Al-Quran. Pendekatan yang tidak pernah luput dalam kajian ini adalah pendekatan dalam segi bahasa. Sejarah menunjukkan bahwa dimulai oleh Nabi sendiri Muhammad SAW, kemudian para ahli tafsir di kalangan sahabat yang direpresentasikan oleh sosok Ibnu Abbas, sampai munculnya karya tafsir yang terkenal yang ditulis di era modern, tidak ketinggalan untuk menggunakan pendekatan dalam bahasa. Menurut Zentrif, pendekatan bahasa adalah sebuah pendekatan studi Islam yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya agenda presentasi yang akan saya tampilkan adalah ada 3 poin penting. Yang pertama adalah selayang pandang sinonim. Nanti di situ kita akan membahas tentang apa pengertian daripada sinonim itu sendiri menurut para ahli, bagaimana, mengapa Syahrur menggunakan sinonimitas dalam karyanya Alkitab wa Al-Quran. Poin yang kedua adalah konsep asinonimitas Syahrur. Yang ketiga dan yang terakhir adalah implikasi asinonimitas Syahrur. Baik, langsung saja kita menuju yang kepada poin yang pertama, yaitu tentang selayang pandang sinonim. Syahrur menggunakan istilah sinonim merupakan salah satu objek kajian sistematik yang membahas sebuah kata yang memiliki kesamaan makna antar suatu ujaran atau ujaran yang lainnya. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Jadi secara harfiah kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau kata lain atau persamaan dari sebuah benda. Sinonim merupakan salah satu fenomena linguistik dalam bahasa Arab. Mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan, kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan
ungkapan yang lainnya. Pada definisi Venhar, beliau mengatakan maknanya kurang lebih sama. Ini berarti kata-katanya yang berbeda tapi maknanya yang sama. Nah, itu inti daripada sinonim. Kesamanya tidak 100%, kesamaannya tidak bersifat mutlak karena berdasarkan prinsip umum semantik, apabila benda berbeda maka maknanya pun tidak persis sama. Dalam ilmu bahasa yang murni sebenarnya tidak ada istilah sinonim. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda walaupun ada ketumpang tindihan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ketumpang tindihan inilah yang membuat orang menerima konsep sinonim. Di samping itu, dalam tataran praktis, konsep ini juga diterima untuk mempercepat pemahaman makna baru yang dikaitkan dengan makna yang sudah dikenal oleh masyarakat. Munculnya sinonim disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sinonim muncul antara kata asli dan kata serapan. Sinonim muncul antara bahasa umum dan dialektika. Sinonim muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Sinonim muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Sinonim muncul untuk kerahasiaan, untuk muncul karena sebab kerahasiaan itu tadi. Senada Keraf dalam bukunya mengatakan bahwa sinonim tak dapat dihindari dalam sebuah bahasa. Pertama-tama ia terjadi karena proses serapan. Pengenalan dengan bahasa lain membawa akibat penerimaan kata-kata baru yang sebenarnya sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dalam bahasa Indonesia sudah ada kata hasil. Kita masih menerima kata prestasi, produksi. Nah, sudah ada kata jahat dan kotor, masih menerima kata maksiat. Jadi dari berbagai ragam bahasa, dari berbagai ragam pemaknaan, tapi dalam satu sisi itu maknanya hampir sama. Itu yang dimaksud dengan sebuah sinonim. Yang kedua, konsep asinonimitas Syahrur. Syahrur menggunakan istilah-istilah khas untuk menolak eksistensi sinonim dalam Al-Quran yang diistilahkan konsep asinonimitas Syahrur. Dibuktikan ketika Syahrur membongkar istilah-istilah Alkitab, Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan, Uluhiyah, Rububiyah, Ar-Risalah, Nububiyah, Al-Islam, Iman, dan seterusnya dalam bukunya Alkitab wa Al-Quran, Qiraah Mu'asirah. Di buku perdananya itu ia membahas 6 pokok tema. Yang pertama adalah pengantar istilah kunci seperti Alkitab dan Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan. Yang kedua, Al-Quran dan Sab'ul Mathani. Yang ketiga, tentang nubuah, kenabian, dan kerasulan. Yang keempat, tentang konsep al-inzal wa tanzil. Yang kelima, tentang kemukjizatan Al-Quran dan penakwilannya. Yang keenam, menyangkut pembicaraan tentang pohon az-zikr yang mengulas tentang definisi-definisi term-term pokok sekaligus contoh ayat az-zikr. Jadi saya tidak akan membahas tema-tema yang ada di buku tersebut karena sudah dibahas oleh teman saya dalam presentasi sebelumnya. Saya akan membahas tentang asinonimitas Syahrur. Bila kita cermati konsep asinonimitas yang diambil oleh Syahrur ini sebenarnya hanya digunakan untuk membangun sebuah landasan dalam sebuah teori penafsiran terhadap tema-tema yang terdapat dalam Al-Quran. Sesuai dengan konteks ruang dan waktu abad ke-20, asinonimitas menurut Syahrur dalam hal ini memegang peran yang cukup penting dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam ajaran Islam banyak aturan dan ritual keagamaan yang berkaitan bahwa kata tidak mewakili makna yang lainnya.
Contohnya kata zakat. Pada awalnya kata zakat merujuk pada makan, tumbuh, atau berkembang secara umum. Namun Islam memberikan definisi bahwa zakat memiliki makna yang lebih menyempit, merujuk kepada batasan yang telah diwajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak dari harta yang telah sampai pada satu nasab yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya juga kata sholat pada mulanya oleh bangsa Arab diartikan sebagai doa. Padahal setelah kata sholat digunakan dan dimasukkan dalam term yang sangat pokok dalam ajaran Islam, kata sholat telah mengalami pemaknaan yang lebih khusus, lebih dari sekedar doa, yaitu sebuah aktivitas dialog dengan Tuhan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syahrul berpendapat bahwa pandangan yang mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran memiliki makna yang sama atau mirip adalah keliru. Keliru bagaimana maksudnya? Karena menurut beliau setiap kalimat dalam Al-Quran memiliki makna yang spesifik atau lebih dari satu makna. Hal tersebut sebagai bukti kemukjizatan dan keagungan Al-Quran yang relevan di setiap ruang dan waktu. Sehingga merekonstruksi sejumlah kata yang oleh mayoritas dipandang sebagai sinonim seperti imro'ah, untha, nisa, walad, ibn, al-insan, al-bashar, al-fu'ad, al-qalb, al-Quran, al-kitab, al-zikr, dan lain-lain. Syahrul sangat sepakat dengan pendapat Sa'lab yang mengatakan ma yudlam fi ad-dirasah lughawiyah min al-mutaradifat huwa min al-mutabayyinah. Apa yang sebelumnya diduga dalam kajian bahasa sebagai kata-kata sinonim sebenarnya termasuk di antara kata-kata yang mempunyai arti yang berbeda. Karena itu Syahrul mencari perbedaan makna kata yang ia kaji. Dari sini ia memberikan warna baru dalam interpretasi teks dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, implikasi asinonimitas Syahrul. Pada umumnya Al-Quran dipahami sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dalam surat An-Nas, dan membacanya dinilai sebagai sebuah ibadah. Dan penyebutan Al-Quran dengan nama apapun menurut para ulama tetap mempunyai satu makna. Hanya saja penyebutan Al-Quran dengan nama-nama tertentu berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki Al-Quran, tapi tidak menurut Syahrul. Bagaimana Syahrul memandang perbedaan di kalangan ulama? Bagi Syahrul, term Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, dan istilah lainnya memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Terlihat di mana Syahrul menanamkan mushaf Utsmani dengan Alkitab dalam bentuk ma'rifat. Alkitab jika ditulis menggunakan atribut lam ta'rif berarti kumpulan dari berbagai topik yang diwahyukan Allah kepada Muhammad dalam bentuk teks atau nas, di mana topik-topik tersebut tersusun dalam sekelompok ayat dari awal surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas. Sementara itu, jika kata kitab dalam bentuk nakiro ditulis tanpa menggunakan atribut alif lam ta'rif, berarti hanya menyangkut satu tema, seperti dalam ayat kitaban mutasyabihan Quran surat Az-Zumar ayat 23, yakni sekumpulan ayat-ayat mutasyabih, bukan seluruh ayat-ayat Al-Quran atau ayat yang berbunyi kitaban muajjalah sebagaimana yang terdapat surat Al-Imran ayat 145. Berarti tema yang hanya berkaitan dengan kematian. Rujukan Syahrul ketika membedakan Al-Quran berbeda dengan Alkitab berdasarkan pada surat Al-Hijr yang berbunyi mubinin kitabul Qur'an tilka ayat. Masya Allah.
tilka ayatul kitabi Qur'anan. Kata Al-Quran pada ayat itu diatofkan dengan Alkitab. Sementara menurut kaidah bahasa, atof memiliki dua fungsi. Yang pertama, li'at-ghyar, yakni menunjukkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ada perbedaan. Yang kedua, atof al-khas al-am, artinya apa yang disebutkan secara khusus itu penting dan merupakan bagian dari yang umum. Ini menunjukkan adanya variabel antara satu sama lain atau untuk menunjukkan yang khusus atau yang umum dalam ayat tersebut. Menurut Syahrur, huruf atof yang pertama berfungsi sebagai li'at-ghyar, berarti Al-Quran dan Alkitab merupakan dua substansi yang berbeda. Sedangkan huruf atof yang kedua berarti Al-Quran merupakan salah satu dari Alkitab. Lebih lanjut, Syahrul mengatakan bahwa Al-Quran hanya merupakan bagian dari mushaf yang merupakan kumpulan sistem peraturan objektif sebagian daripada eksistensi dan realitas perilaku dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, penyebutan Al-Quran diikuti dengan fungsinya dengan petunjuk bagi manusia. Berbeda dengan penyebutan Alkitab dalam surat Al-Baqarah ayat 2, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena Alkitab mengandung ketentuan hukum beribadah, muamalah dan hukum. Hudan lil muttaqin, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fiih. Inilah perbedaan fungsi Alkitab dan Al-Quran menurut Syahrul, yang dasar pendapatnya dalam surat Al-Maidah ayat 48. Menurut Syahrul, ternyata Alkitab dilihat dari jenis ayatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ayat muhkamat, ayat-ayat menandai kerasulan Muhammad SAW, atau juga ayat umul kitab. Dari sini kemudian Syahrul memunculkan teori batasnya, nadhariyatul hudud. Kedua, ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat akidah. Ayat-ayat ini juga disebut Al-Quran wasabul masani, yang dapat dikaji melalui mekanisme ta'wil karena sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan yang relatif. Yang ketiga, ayat al-muhkamat wal mutasyabihat adalah kategori ayat yang tidak muhkamat juga tidak mutasyabih, yang disebut istilah tafsir Alkitab. Ini berdasarkan pada surat Al-Imran ayat 7. Untuk ayat yang dikategorikan sebagai ayat la muhkamat wa la mutasyabih, yang disebut tafsir Alkitab, didasarkan pada surat Yunus ayat 37. Syahrul menyatakan bahwa ayat ini mengandung pengertian bahwa Al-Quran adalah realitas objektif yang pena wilayahnya secara sempurna hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Berdasarkan pandangan ini, selanjutnya ia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ta'wil Al-Quran secara sempurna dan keseluruhan beserta segala detilitas atau detailnya dan perinciannya, karena jika beliau mengetahui secara sempurna maka beliau menjadi sekutu bagi Allah dalam kemutlakan pengetahuan. Dari dasar ayat di atas, Syahrul membagi ayat dalam kategori kenabian dan kerasulan. Ayat dalam kategori kenabian terdapat pada ayat mutasyabih dan ayat la muhkam wa al mustasyabih. Ayat mutasyabih juga terbagi menjadi 2, Al-Quran Al-Azim dan Sabul Masani. Dari sisi kandungannya berisi tentang ayat informasi baik tentang akidah, kisah, ilmu pengetahuan,
ilmu pengetahuan sehingga tidak dapat dirubah dan berada di luar lingkup ikhtiar manusia yang kemudian disebut sebagai qadar. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.